Selamat datang di Ali The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Lihawa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait info desa, yaitu tata cara pemberhentian perangkat desa. Semoga Anda bisa mengambil manfaat pada penjelasan video nanti. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus semangat membuat konten-konten pada episode berikutnya. Tata cara pemberhentian perangkat desa. Apa mekanisme atau tata cara pemberhentian perangkat desa? Nah, simak penjelasan berikut ini. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Jadi harus konsultasi dengan camat dulu, baru kemudian perangkat desa bisa diberhentikan. Nah, nanti ada persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, apa saja yang menjadi penyebab perangkat desa dapat berhenti? Yang poin A, perangkat desa dapat berhentikan karena meninggal dunia. Ini jelas ya, jadi ketika sudah meninggal dunia, maka perangkat desa sudah bisa diberhentikan. Yang kedua, permintaan sendiri. Jadi permintaan dari yang bersangkutan, perangkat desa. Jadi dia berhenti, dia bermohon kepada kepala desa untuk diberhentikan, maka secara resmi berarti dia telah mengundurkan diri dan dapat diganti ataupun dapat dilaksanakan seleksi untuk rekrutmen perangkat desa penggantinya. Kemudian yang C, diberhentikan. Jadi perangkat desa dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan syarat-syarat yang diatur dalam regulasi. Kemudian terkait hal ini, ya, pemberhentian perangkat desa ini diatur dalam pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang berikut yang menjadi perhatian selanjutnya adalah perangkat desa diberhentikan karena A. Usia telah genap 60 tahun. Jadi ada batas usia pensiun ya, atau BUP, yaitu 60 tahun. Kemudian poin B, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika sudah dinyatakan sebagai pidana, sebagai terpidana, ya, maka harus diberhentikan. Yang poin C, berhalangan tetap. Misalnya tiba-tiba hilang, ya, hilang atau sudah tidak dapat ditemukan, ya, atau sakit dalam waktu yang lama dan sulit untuk sembuh, ya, jadi berhalangan tetap, maka ini sudah bisa untuk diberhentikan. Kemudian yang berikut poin D, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Jadi nanti ada persyaratan-persyaratan sebagai perangkat desa, ya, kita akan munculkan ya pada video-video selanjutnya. Jadi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, ini dapat diberhentikan. Yang berikut adalah poin E, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi ada larangan-larangan yang harus dihindari perangkat desa. Jika dilakukan, maka dapat diberhentikan. Poin selanjutnya adalah pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Jadi pemberhentian ini adalah wewenang daripada kepala desa menggunakan SK kepala desa. Dan tadi di awal sudah disampaikan bahwa sebelum perangkat desa diberhentikan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan camat, ya, supaya camat mengetahui sebab-sebab perangkat desa ini diberhentikan. Tidak kemudian ujuk-ujuk langsung kemudian berhenti. Jadi konsultasikan terlebih dahulu kepada camat mengapa sampai perangkat desa ini diberhentikan, baru kemudian prosesnya bisa dilakukan. Poin selanjutnya adalah pemberhentian perangkat desa wajib, ya, jadi wajib ya,
Pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ya. Jadi tidak boleh kemudian langsung diberhentikan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat, baru kemudian bisa diberhentikan. Nah, ketika dikonsultasikan akan lahir rekomendasi camat. Apakah menolak, menyetujui ya. Jadi tergantung nanti camat dalam menilai proses ketika memproses permohonan daripada kepala desa di dalam pemberhentian perangkat desa. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan memberhentikan perangkat desa. Jadi rekomendasi camat akan menjadi dasar dalam pemberhentian perangkat desa. Jadi dimuat dalam pembuatan SK, menjadi dasar dalam pembuatan SK oleh kepala desa di dalam memberhentikan perangkat desa. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berdasarkan regulasi ini perangkat desa bisa diberhentikan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat, dan camat akan mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait permohonan kepala desa di dalam memberhentikan perangkat desa. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat menjadi dasar di dalam pembuatan SK keputusan SK atau surat keputusan kepala desa di dalam memberhentikan perangkat desa. Hal ini kemudian diatur dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tepatnya pada pasal 5 ya. Dalam pasal 5 disebutkan terkait dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang terakhir, selain pemberhentian definitif atau pemberhentian tetap, dikenal pula yaitu pemberhentian sementara. Kapan aparat desa bisa diberhentikan sementara? Nah, kita simak. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Jadi lagi-lagi pemberhentian sementara sama dengan pemberhentian tetap tadi, yaitu harus berkonsultasi dengan camat. 2. Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi ketika perangkat desa ada masalah hukum kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka diberhentikan sementara. B. Ditetapkan sebagai terdakwa ya. Kemudian C. Tertangkap tangan dan ditahan. Jadi tertangkap tangan dan ditahan, ini diberhentikan sementara. Kemudian poin 3, perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dikembalikan kepada jabatan semula. Jadi ketika kemudian diproses ternyata perangkat desanya tidak bersalah dan telah ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka perangkat desa tersebut dikembalikan kepada jabatan semula. Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal 6 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi sekali lagi, perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Nah, ini saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme atau tata cara pemberhentian perangkat desa. Demikian penjelasan terkait tata cara pemberhentian perangkat desa. Semoga ada manfaatnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.